berperan mengoptimalkan penyaluran lulusan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja. PKK memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja di SMK Putra Indonesia Malang. Layanan pendaftaran SMK PIM terintegrasi dengan menggunakan sistem secara online, sehingga calon peserta didik lebih mudah mengakses informasi dan proses pendaftaran. Calon peserta didik akan dilayani dengan baik oleh customer service yang informatif, cekatan, dan ramah. Sukses berawal dari keberanian untuk bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Jalan-jalan naik kereta ke Surabaya. Perginya bersama-sama keluarga. Kalau ingin cepat kerja atau lanjut kuliah, SMK Putra Indonesia Malang solusinya. SMK Bisa. SMK Hebat. vokasi Kuat. menguatkan Indonesia. SMK Putra Indonesia Malang, Touch your future. Jayalah Putra Indonesia, jayalah Putra Indonesia. Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Baik, baik. Untuk mengawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Pak Kalau Faris makan Syalail nasi Marsikin. sudah boleh makan saja. Saya di sini Sebenarnya sebagai host apa? untuk technical meeting Lomba Bulan Bahasa di SMK Putra Indonesia Malang. Agenda kita hari ini adalah technical meeting, baik itu lomba storytelling, lomba lomba storytelling, lomba kaligrafi, dan juga lomba cipta cerpen. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk rundown kita hari ini atau kegiatan kita hari ini eh, akan ada penyampaian juknis atau petunjuk teknis dari lomba storytelling, lomba cipta cerpen, dan lomba kaligrafi. Lalu sesi tanya jawab. Selanjutnya ada penyampaian informasi pembagian hadiah dan pengisian presensi. Untuk penyampaian petunjuk teknis dari lomba storytelling nanti ada Bu Nadia. Untuk penyampaian juknis dari Cipta Cerpen nanti ada Bu Diana. Dan untuk juknis dari kaligrafi nanti ada Pak Sugeng. Mungkin kita mulai dulu dari juknis untuk storytelling, waktu dan tempat. Bu Nadia, saya persilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia. Di sini saya akan menyampaikan tentang petunjuk teknis lomba storytelling di Bulan Bahasa dan Sastra 2024. Um, ya, uh, Lomba storytelling uh, tujuannya, lomba ini bertujuan untuk mengasah kemampuan membangun narasi dan visualisasi dalam bahasa Inggris, Isoy, pancet. sehingga dapat menyampaikan tema yang kaku melalui sebuah cerita yang menarik dan mudah dimengerti oleh orang lain. Ketentuan umum yang pertama, kriterianya, peserta merupakan siswa-siswi aktif sekolah menengah pertama atau SMP di Malang Raya. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 perwakilan. Yang kedua, mengumpulkan judul dengan tema legend atau fabel. Pendaftaran peserta dapat dilakukan melalui link yang sudah dibagikan pada flyer. Pasti kalau panjenengan semua sudah masuk ke Zoom meeting ini, pasti sudah melakukan pendaftaran. Saya yakin. Yang ketiga, kita mengunggah bukti pembayaran yang telah diberi keterangan selama lomba. Ini sudah mungkin sudah peserta lakukan di awal. Berikutnya, untuk ketentuan perlombaan. Ketentuan perlombaan yang pertama, seluruh peserta didata dengan rincian per sekolah mendelegasikan maksimal 2 orang pada form pendaftaran. Yang kedua, peserta storytelling wajib bergabung dengan grup WA atau WhatsApp yang telah disediakan. Seluruh peserta akan menampilkan secara langsung di depan dewan juri dengan durasi penampilan maksimal 7 menit. Jadi untuk penampilannya itu tidak diperbolehkan lebih dari 7 menit.
Nanti pada saat perlombaan akan ada timekeeper yang akan mengingatkan peserta akan waktu penampilannya. Cara timekeeper untuk memberitahu bahwa penampilan peserta ada di menit sekian dan sekian itu ada pada kartu yang akan dipegang oleh timekeeper. Pada saat timekeeper untuk memegang kartu biru, peserta bisa memulai penampilan. Jadi pada saat memulai penampilan, peserta harus melihat timekeeper. Pada saat timekeeper sudah uh, apa menaikkan kartu biru tersebut, maka peserta diperbolehkan untuk memulai penampilan. Pada saat penampilan dimulai, timekeeper akan memberitahu pada saat timekeeper itu mengangkat kartu hijau, artinya bahwa peserta itu sudah 3 menit melakukan penampilannya. Begitu pula dengan kartu kuning. Jadi kartu kuning itu adalah 5 menit penampilan. Nah, peserta harus aware pada saat mendapat kartu merah. Berarti pada saat eh, tampil ada kartu merah yang diangkat oleh timekeeper, peserta harus segera menyelesaikan penampilannya. Seperti itu. Dan jika ada kartu hitam, maka penampilan peserta itu adalah dinilai overtime yang akan nantinya berpengaruh dengan penilaian dewan juri. Seperti itu. Selanjutnya, untuk ketentuan perlombaan, peserta akan dinilai oleh 2 orang juri. Ya, yang selanjutnya akan diambil 3 peserta ya dengan akumulasi nilai tertinggi untuk menjadi juara 1, 2, dan 3. Itu untuk ketentuan perlombaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang ketentuan umum peserta lomba storytelling. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan membawa teks ke atas panggung. Jadi, peserta dalam melakukan storytelling itu tanpa teks. Seperti itu. Selanjutnya, judul cerita yang akan dilombakan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Tema yang telah ditentukan oleh panitia adalah tema legend atau legenda atau fabel. Seperti itu. Dan harus menggunakan bahasa Inggris, mulai dari awal sampai akhir. Yang ketiga, peserta diperbolehkan membawa properti dan menggunakan kostum yang sesuai dengan cerita. Untuk properti dan kostum ini nantinya akan menjadi pertimbangan penilaian juga di rubrik penilaian yang nantinya akan saya jelaskan. Yang keempat atau yang selanjutnya, peserta yang akan tampil, sebentar, peserta yang akan tampil berjumlah 1 orang dan tidak diperbolehkan membawa pendamping. Yang dimaksudkan dengan tidak boleh membawa pendamping itu adalah pendamping pada saat di panggung. Jadi, kalau semama membawa pendamping guru atau orang tua, itu akan ada di bagian ini penonton seperti itu. Jadi, pada saat tampil di panggung, peserta harus sendiri, tidak membawa pendamping, apapun itu alasannya. Biasanya ada yang alasan untuk memudahkan untuk mengambil properti atau yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi peserta nanti bisa membayangkan ya kalau semama memang propertinya mengharuskan membawa properti itu seperti apa yang sekiranya itu tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan karena peserta tampilnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, peserta menggunakan bahasa Inggris saat tampil. Ya, jadi tidak campur atau tidak menggunakan bahasa yang lainnya selain bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk ketentuan umumnya,
Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi nanti pada saat pengumuman pemenang, keputusan itu tidak bisa dianulir atau diganggu gugat karena ini sudah menjadi keputusan Dewan Juri. Selanjutnya, untuk setiap peserta diharuskan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi nanti pada saat peserta masuk hadir di tempat kegiatan, peserta nanti akan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia dan setelah itu peserta mengambil nomor undian atau nomor peserta seperti itu. Jadi nanti penampilan itu adalah berdasarkan dari nomor peserta yang sudah diambil pada saat pendaftaran. Selanjutnya, apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak boleh untuk digantikan dengan alasan apapun. Jadi, peserta yang tampil di panggung ialah peserta dengan nama yang sudah didaftarkan di form yang sudah diberikan. Yang selanjutnya, peserta diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban. Untuk yang nomor 10 selanjutnya, peserta diperkenankan untuk berimprovisasi durasi penampilan maksimal 7 menit. Maksudnya dari improvisasi ini boleh improvisasi cerita, jadi contoh dari legenda Banyuwangi. Bisa boleh tidak saklek dengan legenda itu saja, boleh berimprovisasi. Asalkan untuk temanya tetap memilih legenda atau fabel. Dan diperbolehkan untuk mengimprovisasi penampilannya di atas panggung. Seperti itu. Selanjutnya, untuk teknis pelaksanaannya, seperti yang saya katakan sebelumnya, seluruh peserta lomba akan berkumpul di ruangan yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta akan tampil secara bergantian sesuai dengan nomor urut yang diundi. Jadi saya tekankan lagi, nomor urut akan diberikan pada saat peserta selesai mengisi daftar hadir. Seperti itu. Selanjutnya, penampilan peserta akan dilakukan secara langsung di depan Dewan Juri pada tanggal 21 Oktober 2024. Untuk jadwalnya akan diberikan nanti, informasi akan diberikan nanti di grup WA. Kemudian, lomba storytelling akan dinilai oleh 2 orang juri. 3 peserta dengan akumulasi nilai tertinggi akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 23 Oktober. Seperti itu pada saat puncak acara Bulan Bahasa dan Sastra 2024 di SMK Putra Indonesia Malang. Nah, untuk yang terakhir ini ada kriteria penilaian. Range-nya dari angka 1 sampai 10. Yang pertama ialah fluency, ya. Yang kedua intonation-nya, intonasi. Yang ketiga properties. Yang keempat kostum. Yang kelima expression-nya. Dan yang keenam improvisasinya. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Pak Fahrizal, Pak Faris, untuk pertanyaannya digabung dengan nanti atau langsung sekarang. Monggo saya kembalikan ke Pak Faris. Baik, terima kasih Bu Nadia. Untuk sesi tanya jawab nanti Ibu setelah semua juknis disampaikan. Baik, untuk selanjutnya penyampaian juknis Cipta Cerpen oleh Bu Diana. Bu Diana, apakah sudah siap, Bu? Diana?
Terima kasih Pak Faris. Nggih, Eh, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiana yang akan menyampaikan teknis untuk lomba cipta cerpen pada pelaksanaan bulan bahasa tahun ini. Yang pertama, bahwa lomba ini ditujukan kepada siswa SMP Semalang Raya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim maksimal 3 siswa dengan 3 karya. Jadi masing-masing siswa 1 karya. Biaya perlombaan sebesar Rp35.000 per siswa dan tema cerpen yang dituliskan bebas, tidak ada ketentuan temanya. Kemudian naskah bisa dikirimkan dalam bentuk soft copy maksimal 18 Oktober. Jadi pada hari Sabtu. Kemudian penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Oktober dan pengumuman dilaksanakan tanggal 23 Oktober. Nanti akan kami ambil 3 pemenang yang akan diserahkan tanggal 24 Oktober. Karya yang dikumpulkan menggunakan format MS Word pada link yang sudah ditentukan panitia dan untuk secara teknis jika ada yang merasa kesulitan nanti bisa menghubungi ke panitia. Di sini ada Pak Sugeng dan Ibu Dewi yang ada di perpustakaan PIM. Kemudian untuk ketentuan khusus dalam lomba cerpen ini, cerita tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cerpen diketik dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1,5 di kertas ukuran A4 dengan margin kiri 4 cm, margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm. Panjang naskah cerpen 3-7 halaman dan cerpen ini belum pernah atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba penulisan serupa dan belum pernah dipublikasikan di media apapun. Naskah merupakan ciptaan sendiri, bukan saduran maupun terjemahan. Demikian, tadi sudah saya sampaikan ya, untuk peserta hanya boleh mengirim 1 karya saja. Itu saja Pak Faris untuk juknis Lomba Cipta Cerpen. Terima kasih. Baik, Bu Diana, terima kasih Bu Diana. Dan terakhir, penyampaian juknis lomba kaligrafi oleh Pak Sugeng. Cek, cek, cek. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, monggo Pak Sugeng. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Pak Setiawan. Dalam hal ini, saya sebagai penanggung jawab lomba kaligrafi. Dan nanti ada juri, jurinya tersendiri, ada 2 orang. Nah, untuk ketentuannya mungkin dari Bapak Ibu atau peserta lomba sudah membaca juknisnya, di mana ada banyak sekali ya mungkin ya, banyak sekali yang harus diperhatikan di situ. Yang pertama, untuk lomba ini khusus untuk siswa tingkat SMP, MTS, atau sederajat dalam seni menulis, yaitu menggunakan bahasa Arab. Nah, ini tema yang dilombakan ini tentang surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi di situ sudah ada cuplikannya. Nanti peserta lomba silakan mungkin menghafalkan kodenya untuk eh, dituangkan di kertas lomba nanti. Kemudian untuk pesertanya sendiri, sekolah dapat mengirim maksimal 4 peserta, di antaranya 2 putra dan 2 putri.
Ada 2 putra dan 2 putri. Kemudian untuk persyaratan karya, yang pertama karya yang dibuat harus orisinil atau asli dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang serupa. Kemudian karya harus mengikuti tema yang telah ditentukan. Temanya tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ukuran media yang digunakan adalah kertas manila, ukurannya 60 kali 40 cm. Untuk kertasnya disediakan dari panitia atau dari sekolah atau penyelenggara lombanya ya. Jadi jangan khawatir, tidak usah membawa kertas dari rumah. Nah, mungkin yang harus dibawa itu cat yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang berikutnya dalam pengerjaan karya dilarang menggunakan cat minyak. Jadi cat minyak tidak diperkenankan. Kemudian ada cat yang dipakai itu adalah cat dengan bahan pigmen atau cat pigmen yang merupakan jenis cat air. Nah, ini banyak sekali tersedia di toko-toko ATK ya mungkin ya. Dilarang menggunakan cat akrilik Meris. Kemudian dilarang menggunakan pilok, pilok clear, atau bahan yang mempunyai bahu yang menyengat untuk proses finishing. Jadi tidak usah di finishing pakai clear ya, atau pilok clear. Nah, kemudian karya yang sah yaitu karya yang dikerjakan di media yang terdapat stempel dari panitia. Jadi di kertasnya nanti ada stempelnya yaitu yang kita anggap sebagai apa namanya karya yang legal. Kemudian karya dikerjakan dalam waktu 3 jam. Apabila nanti kurang dari 3 jam peserta sudah selesai, ya mungkin bisa dikumpulkan ke panitia. Kemudian ofisial, pendamping, pengunjung dilarang masuk ke dalam ruangan sebelum proses penjurian selesai. Jadi ruangannya ini nanti kita ada di ruang kalsium atau CA, nanti akan di apa namanya diberi petunjuk atau diarahkan oleh panitia. Kemudian dilarang bagi ofisial, pendamping atau pengunjung untuk mengambil foto atau video selama perlombaan sebelum penjurian selesai. Nah, ini dilarang mengambil video, nanti akan ada dokumentasi sendiri dari panitia. Kemudian yang dilarang dalam perlombaan, ini yang diantaranya membawa contoh karya dalam bentuk foto atau catatan kecil. Jadi makanya kenapa tadi disuruh menghafalkan ya, surat Al-Ankabut ini ayat 69 supaya nanti pesertanya ini bisa menuangkan di kertas karya. Kemudian meminjam alat kepada peserta lain dalam perlombaan ini tidak diperkenankan. Kemudian membawa mal atau cetakan atau patrun dalam perlombaan. Jadi memang benar di awal kertasnya kosong ya dan disediakan oleh panitia. Kemudian dilarang menggunakan manik-manik untuk dijadikan hiasan atau ornamen karya. Ini cukup nanti coret-coretnya di kertas tidak boleh menggunakan tambahan manik-manik. Dilarang membawa HP ke dalam ruangan. Kemudian dilarang menggunakan spidol atau Posca untuk biasanya untuk menebal. Nah, untuk waktu pelaksanaan lomba akan berlangsung dalam 3 jam. Lokasinya ini saya revisi, ini di ruang CA. Nanti akan dibantu tim panitia untuk ke ruangannya. Kemudian penilaian karya kaligrafi ini didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, kesesuaian dengan tema, keserasian warna, keterbacaan, ya, kemudian kebersihan. Nah, ini mungkin eh, tidak begitu sulit ya untuk dipahami. Kemudian untuk ketentuan tambahan, bagi yang melanggar peraturan lomba, panitia berhak untuk memberikan sanksi berupa jika melanggar 1 kali akan diberikan peringatan, kemudian jika melanggar 2 kali akan diberikan pengurangan nilai yang akan ditindaklanjuti dalam proses penjurian. Pengurangan poinnya adalah 5 poin dari 100 poin per pelanggaran. Kemudian untuk penghargaan dan hadiah. Nah, juara ini kita ambil juara 1 dan 2, putra dan putri. Juara 1 dan 2, putra putri, akan mendapatkan piala, sertifikat, dan hadiah menarik dari panitia.
Jadi ada piala, sertifikat, dan hadiah. Ini nggak boleh di-spill ya hadiahnya apa ya. Hadiahnya banyak lumayan. Kemudian semua peserta akan mendapatkan sertifikat partisipasi. Nah, nanti bagi yang teman-teman yang apa namanya tidak masuk nominasi 1 dan 2 putra-putri tetap akan mendapatkan sertifikat partisipasi. Kemudian untuk pendaftaran sendiri dibuka tanggal 30 September sampai 15 Oktober. Jadi besok terakhir. Formulir pendaftaran diperoleh dengan cara mengisi link pendaftarannya. Saya yakin Bapak Ibu atau peserta lomba sudah masuk di grup ya dan mengisi link pendaftaran. Nah, untuk lain-lain keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di grup lomba eksternal atau mungkin di nomor yang tercantum. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk lomba kaligrafi. Saya kembalikan ke Pak Faris sebagai moderator. Baik, Pak Sugeng, terima kasih untuk penyampaiannya. Setelah ini adalah sesi tanya jawab Bapak Ibu. Monggo yang ingin ditanyakan kami buka 3-3 dulu. Setelah itu baru akan langsung dijawab setelah 3 pertanyaan masuk. Monggo yang akan bertanya silahkan angkat tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nadia Siva, ini Pak. Nadia Siva, silahkan Mbak atau Ibu. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Iya, saya mewakili dari IBS Hayrunas Malang untuk cabang lomba storytelling. Saya ingin bertanya terkait peraturan itu kan ada penilaian untuk inovasi, kalau tidak salah ya, improvisasi, kalau tidak salah. Ya, itu saya mau tanya maksudnya itu seperti apa dan apakah kalau improvisasinya itu dalam bentuk narasi misalnya tidak sesuai dengan teksnya itu apakah diperbolehkan atau malah mengurangi nilai. Kemudian saya juga ingin bertanya, itu kan adanya maksimal waktu ceritanya itu 7 menit. Apakah ada minimalnya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia. Baik, untuk pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab. Tadi pertanyaan terkait inovasi dan improvisasi storytelling ya Bu ya, Bu Nadia. Iya, kalau tidak salah improvisasi, kalau tidak salah. Kita lihat Oke. penilaian, dikit kita lihat. Oke. Mungkin Bu Nadia bisa menjawab Bu untuk terkait storytelling di inovasi dan improvisasi. Monggo Bu Ya, Nadia. baik. Oke. Untuk improvisasi, seperti yang saya katakan tadi, bisa berupa improvisasi narasinya atau skripnya, atau maupun improvisasi dari gerakan. Seperti itu. Atau bisa juga dengan improvisasi karakter. Jadi tidak saklek kalau seumpama di contoh tadi yang saya contohkan legenda Banyuwangi gitu, ada suami istrinya seperti itu, tapi ada karakter yang lain yang dimasukkan include di situ boleh. Ataupun improvisasi dari skrip atau cerita itu tersebut bisa diimprovisasi. Dan itu bisa menjadi salah satu dari penilaian. Sama dengan direct method. Seperti itu. Karena dia branding. Lalu yang kedua tadi untuk ini minimal penampilan itu kami minimalkan di 3 menit pertama. Seperti itu. Jadi jangan sampai kurang dari 3 menit. Mungkin bisa jawaban saya bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan kembali.
Monggo. Ah ya, terima kasih banyak Bu, sudah sangat jelas. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nadia atas jawabannya. Monggo Pak Yusril atau Mas Yusril, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, izin bertanya Bapak. Untuk cabang storytelling, ini skripnya apakah juri juga diberikan atau cukup judul yang pendaftaran kemarin atau preponnya? Atau perlu membawa teks untuk juri atau tidak gitu? Baik, terima kasih Pak Yusril. Ada yang tanyakan lagi atau tambahannya Pak Yusril? Cukup Bapak, itu dulu saja. Ye. Monggo Bu Nadia. Baik, Bapak. Untuk skrip bisa disertakan, Bapak. Seperti itu. Jadi, nanti kami akan membagikan link untuk kebutuhan pada saat penampilan. Jadi nanti saya tambahkan juga ya informasi tadi saya lupa untuk memberikan informasi. Nanti akan dibagikan link di grup WhatsApp-nya, yaitu yang pertama silahkan nanti mengisi judul dari storytelling yang akan dibawakan atau ditampilkan. Yang kedua ialah skripnya. Dan yang ketiga itu adalah mungkin peserta membawa musik background. Seperti itu. Mungkin musik pengantar boleh disertakan filenya. Tapi ini bukan wajib untuk musiknya, itu adalah opsional. Jika memang ini media musik atau pendukung lainnya itu diperlukan, silakan dikirim di link tersebut. Jadi nanti pada saat tampil musik pendukung itu sudah bisa siap dipakai. Seperti itu, Bapak. Baik Ibu, jadinya ini cukup mengumpulkan soft filenya saja atau nanti juga membawa hard filenya untuk juri? Oh, cukup untuk soft file saja, Pak, untuk skripnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Nadia. Monggo Bapak Ibu, saya lihat dari chat terlebih dahulu nih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang dari chat dari SMPK Koryesu. Mohon izin bertanya pelaksanaan lomba Senin 21 Oktober nanti jam berapa? Baik untuk lombanya nanti dimulai 8:30 Bapak Ibu. Tapi untuk peserta hadir diusahakan jam 8 sudah hadir di SMK PIM. Untuk jalannya ada di Jalan Barito nomor 5. Mungkin kalau yang belum tahu ada di dekatnya LP Lowaru, kami ada di sana. Jadi peserta harus sudah hadir pukul 8. Gitu, Pak. Pertanyaan kedua dari Hamid. Apakah ada format khusus dalam penamaan file naskah cerpen yang akan dikirim? Mungkin untuk penamaan naskah file, Bu Diana, monggo Bu. Mungkin ada tambahan, Bu Diana. Oh ya, mohon maaf karena Bu Diana ini ada error. Jadi saya mewakili untuk menambahkan. Untuk penamaan file nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup WA. Seperti itu. Mohon maaf. Baik, terima kasih sudah membantu Bu Diana. Oke. Selanjutnya, kekeliruan untuk font. Perlu mengirim ulang. Mungkin untuk konfirmasi pengiriman ulang, mungkin Pak Sugeng yang lebih memahami.
Monggo Pak Sugeng bisa ditambahkan Pak untuk pengiriman file cipta cerpen. Seperti saran dari Bu Diana tadi, mungkin bisa dibetulkan dulu karena kemarin ada ketentuan setiap peserta itu mengirim satu karya. Jadi tidak diperkenankan untuk mengulang-ulang apa namanya pengiriman. Nanti kita buka kembali hak akses untuk yang akunnya sama. Jadi silakan dikirim kembali yang bertanya tadi siapa tadi? Tidak ada namanya. Yaitu silakan dikirim ulang apabila fontnya terdapat kekeliruan. Mungkin itu Pak Faris. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Untuk chat lagi yang terakhir, apakah bisa melihat kembali ke pen? Saya rasa sudah ada di Juknis nggak Pak? Yang ada di link SID mungkin bisa ditinjau kembali. Jadi mungkin bisa melihat di Juknisnya Pak. Tuh. Apakah ada yang dipertanyakan lagi Bapak Ibu atau teman-teman peserta? Monggo silahkan kalau ada yang ditanyakan. Baik, untuk selanjutnya, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan lagi, oh ada yang tanya, Kaitlin dari SMP Kakosayu, kompetisinya sampai jam berapa? Sampai lagi. Untuk kompetisi yang mana ya? Ini Kaitlin dari SMP Kakosayu. Mungkin bisa lebih spesifik lagi pertanyaannya, apa kaligrafi atau storytelling? Kalau sepertinya storytelling, Pak. Baik, saya bantu jawab Pak Faris. Jadi untuk storytelling ini sesuai dengan apa namanya jumlah pendaftar ya. Jadi nanti kita nggak bisa menentukan sampai jam berapanya. Cuma karena kita masih menunggu ini apa namanya jumlah pendaftar sampai fix, baru nanti kita umumkan mungkin di apa namanya di grup WA. Jadi sekaligus nanti kita kalkulasi berapa menit nanti selesainya. Baru kita share ke grup WA. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Geng. Baik, untuk selanjutnya, Anggi Putri, untuk tanggal 21 nanti apakah bebas menggunakan seragam? Sudah dijawab Pak Sugeng menggunakan seragam sekolah. Terima kasih Pak Sugeng. Un dari Siti Nurlailatul, untuk cerpen apakah boleh dihias, Kak? Maksudnya ini mungkin menghias diri atau make up atau bagaimana, Kak Siti Nurlaila? Oh, oke. Untuk naskah cerpen. Maaf, mohon maaf. Mungkin Bu Diana, naskah cerpen dihias. Bu Diana mungkin Oke, bisa diwakilkan Bu Nadia. saya bantu jawab Pak. Oke. Untuk naskah cerpen ini nanti lebih baik tidak ada apa namanya ilustrasi atau hiasan ya.
karena nanti mengirimnya dalam bentuk PDF dan akan di-scan pakai ini plagiarism sama Detect AI. Jadi tidak 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 usah diberi hiasan atau mungkin ilustrasi ilustrasi dalam bentuk gambar mungkin. Ini tidak usah diberikan itu. Mungkin itu Pak Haris. Terima kasih Pak Sugeng Iya. mengingatkan kembali. Ya, Oke, menguatkan monggo Bu Pak Diana. Faris. Oke, terima kasih. Saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Jadi, naskah saja yang diperlukan, tidak perlu ada ilustrasi, karena nanti yang kami nilai adalah pada naskahnya, begitu. Jadi tidak perlu pakai ilustrasi. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Diana untuk pertanyaannya Rizky. Mohon maaf Pak, cerpen bentuk PDF atau Word. Sudah jawab Pak Sugeng bentuknya PDF. Mengingat kembali untuk peserta, mengingatkan silahkan mengisi link absensi, presensi untuk TM hari ini yang sudah dikirim Bu Novi. Silahkan mengisi terlebih dahulu. Monggo Sambil untuk mengisi linknya. sedikit tambahan Pak Faris. Jadi nanti untuk tanggal 23 itu akan diumumkan pemenang juara 1, 2, dan 3. Ini nanti akan disampaikan melalui website. Nah, untuk websitenya linknya apa nanti akan kami share di grup WA. Nanti akan tertera namanya di situ. Oke, untuk pengiriman file sepertinya ada perubahan dari mungkin di Juknis menggunakan Word, tetapi ada revisi dari panitia harus mengumpulkan dalam bentuk PDF dan mengingatkan kembali untuk peserta lomba Cipta Cerpen, link pengiriman draft lomba Cipta Cerpen sudah ada di deskripsi grup. Jadi silahkan mengumpulkan bagi yang belum langsung melewati link yang ada di grup. Gitu. Bu Aida Ayu nggih, bentuknya PDF. Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Bapak Ibu atau peserta? Baik, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan lagi. Untuk judulnya apa fontnya juga ukuran 12. Judul apakah 12? Bu Diana mungkin atau Pak Sugeng yang menjawab? Oke, Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Baik, mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi. Mungkin Bu Novi bisa dikirim ulang Bu Novi apabila ada yang baru hadir Bu Novi. Monggo silahkan mengisi link presensi technical meeting hari ini.
Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut acara selanjutnya yaitu penyampaian untuk penerimaan hadiah lomba. Mungkin yang akan menyampaikan adalah Bapak Sugeng. Monggo Bapak Sugeng untuk penyampaiannya. Terima kasih. Jadi nanti tanggal 23 itu pengumuman pemenang lomba melalui website. Websitenya nanti linknya akan kami sampaikan di grup WA. Kemudian untuk penyerahan hadiahnya itu tanggal 24 Oktober atau Kamis. Hari Kamis untuk waktunya ini kami belum bisa mengestimasi, tapi ya ini dipersiapkan aja siang gitu ya, siang hari. Jadi mungkin setelah sholat duhur ya. Nah itu nanti tanggal 24-nya itu eh, kita akan ada acara puncak bulan bahasa, di mana itu nanti ada pentas seni dan lain-lain. Nanti eh, teman-teman yang terpilih ya, semoga nanti banyak yang terpilih satu, dua, tiga ya maksud saya. Itu akan tampil untuk menerima hadiah, bukan tampil lagi storytelling atau yang lain ya, tapi menerima hadiah. Hadiahnya itu kemarin tadi sudah disampaikan ya, ada roti, ada sertifikat, kemudian dan lain-lain hadiah menarik lain. Nah, itu nanti dipersiapkan aja tanggal 24 dan pengumumannya itu tanggal 23. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman peserta lomba ini bisa mempersiapkan diri satu hari sebelum eh, penyerahan ya, hadiah tanggal 24 Oktober. Mungkin itu Pak Baris yang bisa disampaikan untuk penyerahan hadiah. Untuk seragamnya mungkin Pak Baris saya tambahkan. Untuk seragamnya pakai seragam sekolah saja ya. Nanti biasanya ada yang mendampingi dari pihak sekolah untuk penyerahan hadiah. Dan lebih baik ini tidak diwakilkan ya, tapi yang bersangkutan karena nanti ada sesi foto bersama. Ya mungkin itu Pak Paris. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Baik, monggo, apakah ada yang dipertanyakan dari penyampaian Pak Sugeng, Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir peserta lomba? Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Monggo, Bapak Ibu atau peserta silahkan membuka kameranya untuk foto bersama. Silahkan dibuka, Bapak Ibu atau teman-teman peserta yang hadir. Itu tak. Satu, dua, tiga. Saya ulangi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link absensi, Bapak Ibu atau peserta yang hadir.
Oke, mungkin mengingatkan kembali untuk link presensi dikirimkan juga di grup eksternal lomba. Baik, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan lagi, nanti untuk technical meeting hari ini akan diupload di YouTube bagi peserta yang belum hadir. Jadi nanti yang belum bisa hadir bisa menonton atau melihat technical meeting ini secara online lewat YouTube. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanyakan, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri, saya Faris selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih untuk para peserta maupun pembimbing yang sudah hadir. Mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas banyak kurangnya dari technical meeting hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di kegiatan kita Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di SMK Putra Indonesia, bahasa menarik indah, sastra menggugah jiwa di malam kota berwarna. Cerita mengalun lembut, puisi yang tak terputus, kata-kata jadi saksi, bahasa kita abadi. Bulan bahasa kita bersyukur, sastra hidup subur, kita bersama rayakan di malam semarak penuh pesan. Pelajaran terus mengalir, guru dengan semangat bercahaya membangun dunia yang baru dengan bahasa yang kita punya. Telah lupa budaya kita, warisan nenek moyang berharga. Di SMK Putra Indonesia, bahasa sastra kita jaga. Bulan bahasa kita bersyukur, sastra hidup subur, kita bersama rayakan di malam semarak penuh pesan. Penuh pesan. Pelajaran terus mengalir, guru dengan semangat bercahaya membangun dunia yang baru dengan bahasa yang kita punya. Berita mengalun lembut, puisi yang tak terputus, kata-kata jadi saksi, bahasa kita abadi. Bulan bahasa kita bersyukur, sastra hidup subur, kita bersama rayakan di malam semarak penuh pesan. Bulan bahasa kita bersyukur, sastra hidup subur, kita bersama rayakan di malam semarak penuh pesan. Penuh pesan. Cerita mengalun lembut, puisi yang tak terputus, kata-kata jadi saksi, bahasa kita abadi. Bulan bahasa kita